agak ke rapat bang. Rapat. Nah. Rapat. Bang, situ aja biar rapat. Iya, benar. Kesini aja bang. Kanan bang, ke kanan. Belakang abang. Di belakangnya Kesini gitu. aja bang. Abang yang kiri ini bang yang kiri. Dia atas aja. Agak rapat. Nah. Di atasnya, di atas. Abang di atasnya. Yang dua di belakang deh, yang dua. Pakai foto keluar. Nah, cube-nya kan. Nah. Oke, yuk. Agenda hari ini bang di Polda Metro. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat malam. Kira bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada malam ini kami telah menyelesaikan laporan Sudah. polisi atas sikap dan tindak lanjut hal yang tadi malam pembahasannya yang begitu mengebohkan. Kenapa kami melaporkan? Pertama adalah kami sudah dilaporkan dengan alasan kami dituduh melakukan pemukulan. Kedua, berdasarkan analisa kami, tim bersama semua dan analisa video-video yang ada, tidak ada satu pun kami melakukan pemukulan. Jadi ini fitnah luar biasa. Makanya pada sore hingga malam ini kami membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya ini. Itu sebenarnya malam ini. Kenapa kami kemarin maju ke dalam menghadap kepada melakukan perkelahian antara Sunan dengan Julianus? Kami lihat sepanjang perdebatan itu telah terjadi arogansi yang luar biasa oleh saudara Sunan. Itu yang pertama. Kedua, kami lihat bahwa saudara Sunan mendatangi Julianus dengan gaya dan model-model arogansi untuk mengantisipasi bahwa kita tahu saudara Julianus juga masih muda. Kami sebagai orang tuanya wajib untuk menenangkan dia, menenangkan emosinya, sehingga kami maju untuk tujuan kami mengalai permasalahan yang ada. Ternyata begitu baik tujuan kami, ternyata kami didorong dan dilemparkan begitu saja oleh saudara Sunan. Dan ini dikatakan pemukulan. Aneh memang. Fakta-fakta sesuai dengan ada di video, semuanya itu tidak ada menunjukkan saya memukul. Bahkan saya yang didorong oleh saudara Sunan. Dan menyangkut masalah laporan kami hari ini, silahkan saudara kita untuk menjelaskannya hasil laporan dia. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Perkenalkan saya Kapten Putra Kaban yang dituduh telah melakukan pemukulan terhadap Bang Sunan. Jadi perlu sedikit saya jelaskan di sini kronologisnya bahwa setelah acara perdebatan kemarin, Bang Sunan itu ada menghampiri Bang Julianus dan dilerai oleh Pak Surya Bakti Batubara. Nah, setelah dilerai ternyata Tunggu, sebelum ke sana, saya akan tunjukkan video bahwa tidak ada saya melakukan pemukulan. Ini fakta video yang ada. Jadi tidak ada saya melakukan pemukulan. Saya hanya mengelai untuk memisahkan. Jelas ya? Tahan bang. Tidak ada saya melakukan pemukulan. Bang, yang gerak-gerak. Jangan gerak-gerak bang, udah bang. Jelas ya? Saya ulangi lagi supaya jelas. Udah, abang diam aja gitu aja bang. Saya ulangi lagi supaya jelas kita semua bahwa tidak ada saya melakukan pemukulan. Ya. Cukup ya, jelas bahwa saya tidak ada melakukan pemukulan. Justru saya mengalami, saya didorongkan oleh saudara Sunan. Jadi ini luar biasa framingnya yang menyatakan saya dipukul, saya memukul. Akibatnya saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Jadi ini memang kita coba, sebenarnya kami malu sebenarnya melapor ini. Karena bukan tipikal kami untuk melapor urusan kecil begini.
tapi terpaksa kami lakukan. Ya, sekali lagi kami tekankan, kami malu sebenarnya urusan melapor ini. Ini biasa sebenarnya, ada suatu kesalahpahaman biasa dalam kehidupan ini. Tapi karena kami sudah dilaporkan bahwa kami dituduh melakukan pemukulan dan kami lihat video, sekian banyak video, tidak ada satu pun melakukan pemukulan. Makanya kami sore hingga malam ini telah melakukan laporan ke Polda Metro Jaya. Silakan lanjutkan. Pasalnya apa, Bang? Nanti sebentar ya. Jadi saya tambahkan dulu. Artinya kami sebelum melakukan pelaporan di SPKT Polda Metro Jaya, kami coba melihat semua jejak digital. Seluruh video itu kita kumpulkan. Ternyata kita bisa temukan justru yang melakukan pemukulan Sunan Kalijaga dan kawannya. Kami ada videonya, nanti kami perlihatkan. Jadi begitu kita sudah kaji, ternyata unsurnya terpenuhi dan kami coba diskusikan setelah konseling, ternyata diterima laporannya. Alhamdulillah pada malam ini laporan sudah diterima, tinggal akan dilakukan visum malam ini juga. Nah, untuk membuktikan kalau ada pemukulan dari saudara Sunan Kalijaga, kami bawa rekaman yang kami cari. Ini ada sebentar. Ada 2 rekaman video. 2 rekaman video. Yang pertama ini, Jangan gitu bang, apa? Jarinya bang. Nah, ini Sunan melakukan Silau, Bang. pemukulan. Silo bang, agak ke bawah. Ke ke bawah. bawah. Nah, Sunan melakukan pemukulan kalau di video putar sampai lagi, 3 Bang. kali. Putar ulang. Ya. putar ulang bang. Kita, Iya. Ke bawah lagi bang. Nah, ini videonya bisa ya lihat ya. Oke. Yang satu lagi dilakukan oleh rekannya Sunan Kalijaga. ke atasan dikit. Ke atasan Atas dikit. dikit. Bawah Ini dikit 3 bang. kali dilakukan pemukulan. Nah, Oke, cukup ya. Cukup. Untuk kronologis silakan. Oke, baik. Saya tambahin sedikit kronologisnya ya. Bahwa tadi saya menjelaskan ketika Pak Surya Bakti Bara itu barang online, ternyata Pak Sunan masih mengejar Pak Kedung dan Bang Dianus, dan situlah saya masuk ke tengah-tengah keributan. Saya melerai mengatakan sudah Pak kepada Pak Sunan dengan seperti menghalangi dia seperti itu. Tetapi saya dituduh telah memukul dia. Nah, dan pada saat dia mengatakan kau memukul saya gitu. Saya mengatakan tidak ada Pak. Nah, selanjutnya kawan-kawan Bang Sunan yang lain memperkuat pernyataan dari Bang Sunan, kau memukul, sehingga saya pada saat itu tersudut. Nah, selanjutnya karena Bang Sunan tetap ngotot mengatakan bahwa saya telah memukul dia, saya akhirnya bermohon kepada pembawa acara pada saat itu, Bang Andromeda, agar dibukakan CCTV dan video bahwa saya memang tidak ada memukul. Nah, dan pada saat itu diputarkanlah video dari HP-nya Bang Andromeda dan hasilnya saya tidak ada memukul. Nah, di tengah-tengah kejadian tersebut, Bang Sunan kembali menegaskan kepada saya, kalau kau ingin ini selesai, kau buat surat pernyataanmu sekarang, surat permohonan maafmu sekarang. Kalau tak kau buat, kau nggak akan bisa keluar dari sini. Nah, hal itu dibarengi dengan kawannya yang berbaju biru ambil menunjuk aku ada 3 kali di sini. Nah, sehingga pada saat itu ya udah buat aja Bang, kata pembawa acara Bang Andromeda, diambilkan pulpen sama kertas dikasihkan ke aku, buatlah surat pernyataan permohonan maaf agar selesai itu masalah pada malam itu. Nah, isi suratnya seperti ini rekan-rekan. Saya Noh Trakapta Putra Kaban dalam hal ini meminta maaf kepada Bang Sunan karena telah melerai pada acara keributan di catatan demokrasi TV1 tertanggal 12 Agustus 2025. Surat itu saya berikan kepada Bang Sunan, tetapi Bang Sunan tidak mau menerima surat itu dengan alasan saya harus menuliskan di dalam surat itu bahwa saya harus menuliskan saya adalah benar-benar memukul dia. Dan pada saat itu saya mengatakan saya tidak ada memukul, saya hanya melerai. Nah, tetapi
kembali lagi saya diintimidasi oleh rekan-rekan yang lain. Mana KTP-mu? Kau buat ini, kalau nggak kau buat kau nggak bisa keluar. Nah akhirnya dibujuk lagi sama pihak TV1, saya buat lagi, saya tambahi lagi karena melerai tangan saya mengenai badan Bang Sunan. Nah setelah itu saya serahkan lagi ke Bang Sunan. Ternyata Bang Sunan tetap tidak mau. Kau harus kau buat lagi, kau perbarui suratnya. Kau kan memukul aku, katanya gitu. Nah aku nggak ada memukul bang. Pokoknya kalau kayak gitu kau buat nggak mau, kau nggak bisa keluar. Nah saya buat lagi lah perubahan surat lagi. Selain daripada mengenai badan, saya mengenai wajah dari Bang Sunan. Nah setelah itu saya pikir sudah selesai dengan 3 surat ini. Karena pada saat itu Bang Sunan mengatakan, kalau kau nanti sudah membuat surat permohonan maaf, maka antara kita sudah selesai. Tidak akan ada saling melapor. Aku pun tidak akan meneruskan ini dan kau pun tidak akan kulaporkan. Nah, sehingga pada saat itu kawan-kawan dari TV1 menyarankan kepada saya, ya sudah selesai, dibuatkanlah surat tersebut. Nah, pada saat surat tersebut sudah saya buatkan dengan keadaan terpaksa dan terintimidasi, saya coba keluar pelan-pelan meninggalkan studio. Tapi saya kembali dikejar oleh Bang Sunan sambil memegang. Mau kemana kau? Nah, dan sampai di luar, saya kembali difitnah ya sama Bang Sunan. Karena setelah dia melakukan wawancara terhadap kawan-kawan rekan-rekan media, saya ditarik. Ini yang mukul saya, Mas ini dia memukul rahang saya menggunakan tangan kanan. Padahal itu tidak pernah ada saya lakukan. Billahi ta'ala, sumpah demi Allah tidak pernah saya lakukan. Memukul Bang Sunan tidak pernah saya lakukan. Yang saya lakukan adalah melerai. Sudah pak. Nah selanjutnya pada saat itu saya kembali ditahan oleh kawan-kawan Bang Sunan. Saya ingin permisi setelah saya difitnah di depan rekan-rekan media, tetap juga nggak dikasih pulang, masih ditahan. Nah sehingga akhirnya saya minta tolong kepada pihak TV1, tolonglah Pak, kan saya sudah menuruti semua permintaan dia, sehingga saya dikondisikan masuk ke studio dan dimasukkan ke lorong-lorong. Pada saat itu pun saya ketakutan. Nah, jangan-jangan saya dikondisikan karena saya ditaruh di dapur sendirian. Nah, saya masih khawatir, ketakutan pada saat itu. Bang, janganlah kayak gini bang, nanti orang-orang mengkondisikan saya. Enggak bang, kami akan amankan. Nah selanjutnya setelah beberapa saat kemudian ada yang buka pintu dari belakang, baru saya keluar menuju rumah, baru kami ngebut pulang. Nah hal itu tentu rekan-rekan media, begini ya, saya sebenarnya sedih karena saya dituduhkan memukul Bang Sunan, padahal saya tidak ada melakukan itu. Jadi saya beranggapan ya apa-apa, jangan-jangan saya dari kampung sehingga Bang Sunan melakukan ini kepada saya. Gitu. Baik, mungkin ditambah lagi untuk pasal yang dikenakan pada laporan ini, artinya ada pasal persekusi, itu pasal 335 dan pasal pengeroyokan karena pemukulan dilakukan oleh 2 orang, jadi pasal 170. Mudah-mudahan nanti setelah dilakukan visum perkaranya bisa jalan. Terlapornya ada berapa orang berarti Pak? Terlapornya untuk sementara karena yang satunya kita tidak tahu, tetap itu Sunan Kalijaga. Bang tadi di video siapa aja bang yang dipukul bang dari pihak apa? Boleh dijelasin? Kalau jejak digital itu cuman terlapor Abang doang ya, yang pukul ya? yang dipukul. Jadi sekaligus saya tambahkan, kami sangat menyesalkan sikap panitia Catatan Demokrasi TV1 yang mengundang kami secara resmi sebagai kuasa hukum Gereja Gladys. Mereka tidak mengantisipasi kondisi dan situasi pada saat malam itu. Jadi kami akan meminta pertanggungjawaban terhadap TV1 karena hal ini sudah menghancurkan reputasi kami. Sekali lagi kami ingatkan dan kami katakan bahwa kami akan melakukan tindakan hukum atas sikap dan tindakan panitia Catatan Demokrasi TV1. Karena ini kami lihat sudah cipta kondisi. Kami bertujuan baik untuk mengikuti debat atau dialog Catatan Demokrasi. Ternyata kami mencoba untuk yang terbaik. Hasilnya kami telah dilaporkan oleh pihak Sunan Kalijaga.
Kami juga tidak tahu apa kesalahan kami. Kami memisahkan, mengawai, ternyata kami yang dilaporkan karena melakukan pemukulan. Ini yang menjadi hal yang menjadi catatan bagi kami. Kami akan hadapi segala tindakan hukum dan kami juga akan melakukan tindakan hukum. Bang, abang kan sebagai Sedikit lagi bang ya saya tambahin, pelapornya adalah saya sendiri, Dr. Kapta Putra Kaban. Terus sedikit lagi saya ada ingin menambahi bahwa kemarin itu Bang Sunan mengatakan bahwa siapa yang mengundang saya kan, dan saya ada dibilang sama nenek Waroka, Emang Waroka ya nenek ya, sama nenek Waroka mengatakan bahwa saya itu disuruh titipan dan apa segala macam. Perlu saya tegaskan kepada rekan-rekan media bahwa pihak TV1 itu mengundang Bang Julianus Sembiring sebagai narasumber. Nah, dan melalui via telepon, pihak TV1 mengatakan setiap narasumber bisa membawa 10 orang. Nah, dan Bang Julianus menyuruh Dr. Andreas untuk mengkodir ini, mengatur ini siapa-siapa aja yang ikut. Nah, jadi perkataan Nenek Emam Warokah yang menyatakan ada suruhan, titipan, itu tidak benar. Nah, dan perlu juga rekan-rekan media ketahui, karena rekan-rekan media nggak di dalam studio semalam, bahwa akibat perkataan Emam Warokah ini juga lah yang mendramatisir, yang seolah-olah membuat kejadian sangat ngeri. Nah, ditambah lagi dengan Nenek Baby Kumalasari ya, yang mengatakan bahwa saya ada memukul rahang Bang Sunan. Di video kita lihat Ibu Baby Kumalasari nggak ada kita lihat berada di tengah-tengah keributan itu. Nah, mengenai kaki dia berdarah apa segala macam, itu saya lihat sendiri memang terkelupas jempol apa kuku kakinya, gitu. Nah, jadi tolonglah jangan ini di framing, jangan menggiring ini bahwa saya telah memukul, saya adalah titipan, saya adalah suruhan. Itu tidak benar. Karena memang pihak TV1 yang memberikan hak kepada Bang Julianus agar membawa 10 orang. Baik, Itu dia yang saya ingin sampaikan. ini Bang, kan? surat laporannya Olan jangan deket lah. bacain aja diterima nomor LP. Sebentar. Harus Nggak apa-apa, pakai- SS dulu aja bang. SS dulu aja, Bang. Dulu aja. Ya. udah. pegang aja. Karena harus pakai kaca pembantu. Iya bang, udah cukup. Ya, juga bang. Bagi aja. Oke. Resmi diterima pada tanggal 13. Mudah-mudahan tanggal 13 tanggal yang keramat katanya. Jadi apa yang dilaporkan mungkin bisa terkena imbasnya. Oke. Oke. Ini oke ya? Oke. Oke. Ya? Bacain nomor LP. Ya. Saya pakai kacamata dulu. Abang aja yang bacain. Jadi nomor LP-nya 5703 ya. Pasal yang dipersangkakan jugaan 170 dan 335. Itu pasal yang dipersangkakan. Kalau mengenai ancaman, kita lihatlah Ancaman nanti prosesnya untuk- Bang ya. Karena kan selain daripada ini, aku juga merasa keberatan terhadap aku ditarik waktu di luar itu, saya merasa dipermalukan di situ. Nanti kemungkinan di dalam BAP akan dilakukan pendalaman lagi. Jadi aku juga berharap kepada rekan-rekan media, ya semoga apa yang dilaporkan hari ini bisa menunggu terang. Terlapor siapa? Terlapor tegaskan terlapornya siapa? Terlapornya Dibacakan. tadi sudah dijelaskan adalah Bang Sunan Kalijaga dan kawan-kawan, itu terlapornya. Jadi supaya ini nanti terang benderang, kan pihak sana melapor, pihak sini juga melapor. Semoga proses hukum nanti bisa membuat masyarakat menjadi cerdas sehingga mengetahui fakta yang sebenarnya yang terjadi pada malam kemarin. Bang, tadi abang mengaku kalau mengalami pukulan di bagian dada. Kalau seingat saya Bang ya, di pipi Iya, lu pakai sebelah kiri sekali oleh Bang Sunan. Terus kawannya yang baju biru ada 3 kali. Lakukan tusuk. Belum Bang, ini masih ini mau Rencananya. rencana hari ini. Bang, berarti abang merasa ditipu bang, udah disuruh tanda tangan tapi Ternyata dilaporkan. tetap dilaporin juga bang, merasa ditipu. Nah, itu Bang, saya merasa saya sudah dijebak lah ya. Karena pada saat itu Bang Sunan mengatakan, kau buat laporan surat permohonan maafmu, biar kita sudah selesai. Biar aku tidak melaporkan kau, biar kita tidak ada saling melapor. Nah, ternyata setelah aku buat surat itu selama 3 kali perubahan dengan intimidasi dan terpaksa, ternyata tetap saja saya dilaporkan.
Jadi Oke. cukup ya. Cukup. Cukup bang. Oke bang. Bang, tapi kemarin abang sempat diem nggak ada perlawanan berontak pada saat itu, kenapa bang? Apa Nah, ada intimidasi lagi? Atau Karena gimana? pada saat itu saya udah ketakutan bang. Karena kan bilang sama abang kan, aku kan gara-gara perkara Dr. Reza Gladysnya baru pernah ke Jakarta bang. Namanya kampung itu udah pernah ke Jakarta. Nah, jadi mendapat perlakuan kayak semalam, jujur aku takut sekali bang. Apalagi waktu aku dibawa ke lorong dan ditaruh ke dapur sendirian, takut kali aku. Sampai sekarang pun masih ada traumaku. Ada mobil yang ikut dari belakang langsung lihat Dan ketakutan. dan kelompok Sunan Kalijaga ya, Hmm. sungguh-sungguh sangat banyak. Kami juga nggak sangka bisa begitu kumpul banyaknya. Bahkan kami juga ditekan-tekan. Padahal tujuan kami untuk melerai, untuk memisahkan. Jangan sampai terjadi ada tindakan pelanggaran hukum. Ini sebenarnya tujuan niat kami awalnya. Kami tahu bahwa Julianus masih muda. Makanya kami coba untuk mengatasinya melalui kami pisahkan. Justru kami didorong oleh Sunan. Jelas dalam video itu. Kami cuma hanya memisahkan begini. Saudara Sunan mendorong saya sampai ke pelanting ke belakang. Ini jelas. Ya. Jadi kalau katanya saya melakukan tonjokan, itu bohong. Tidak ada itu. Ya, itu mengada-ngada. Inilah saya bilang ini gaya-gaya drama. Jadi tegas saya nyatakan kami akan melakukan tindakan hukum juga. Sampai kapan kami akan ikutin. Mau dia melapor kemana-mana silakan, kami juga akan melapor. Hari ini jelas kami sudah laporkan. Yang terlapornya adalah Sunan Kalijaga dan kawan-kawan. Tegas ya. Bang, terakhir bang, semalam pada saat Sunan Kalijaga menghampiri Julianus, apa yang disampaikan oleh Sunan Iya, iya. Kalijaga? Tidak ada. Kenapa Saya bang cuma mendengar? datang, saya cuma menghindari adanya bentrokan fisik, maka saya masuk ke tengah. Saya selaku orang tua. Jadi tidak ada niat saya untuk melawan Bang Sunan itu. Tapi saya cuma memisahkan, jangan sampai Julianus terpancing emosi. Cuma itu aja tujuan saya. Bang, dari keterangan Pak Sunan itu dia awalnya mau salaman tuh bang dengan bang Pak Julia Benar Bang nggak, sendiri. Bang? Mau Itu benar salaman, nggak, Bang? benar nggak, Bagaimana mau salam menjalan petenteng-petentengan begitu? Mau salaman bagaimana? Lihat kan selama perdebatan, arogansi, kesombongan, kecongkakan. Luar biasa. Dia merasa pengacara terkenal. Kami ini kan tidak dikenal. Kami non kampung katanya. Tapi ya kita lihat aja nanti selanjutnya bagaimana masalah hukum ini. Tapi abang dengar gak kalimat apa yang dilontarkan Sunan saat Yang pada saat mendekati Pak mendampingi Sendiri? ini Ada kalimat apa gitu? Tidak ada, tidak ada. Itu mengada-ngada kalau dibilang kata ada. Buktikan melalui apa yang ada di video atau di manapun kondisi. Tidak ada dia mengatakan apapun. Hanya gayanya. Saya melihat gaya dia datang bukan untuk bersalaman, tapi memprovokasi Julianus. Karena dari awal kita lihat waktu perdebatan itu materi perdebatan sudah menyimpang jauh. Dan itu hostnya harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena ini kan kita diundang melihat bahwa adanya perdebatan Julianus menyangkut masalah contempt of court. Tapi yang dibahas yang lain-lain. Ini melampiaskan isi hati unek-unek, emosi. Ini yang kita lihat pada malam itu. Makanya saya melihat kondisi itu, makanya saya datang ke depan untuk memisah. Jangan sampai terjadi bentrokan. Tujuan saya itu. Ternyata saya yang dilaporkan ke polisi karena melakukan pemukulan. Aneh ini memang. Tapi ya sudahlah, kita buktikan. Bang, itu berawal dari ketika abang menurut versi Nana melakukan upaya provokasi. Gimana bang menanggapinya? Kita coba baik-baik kok, saya jalannya santai, saya tahu Julianus juga masih muda. Saya tidak mau Julianus terprovokasi. Kenapa? Sebelum saya sudah ingatkan, jangan mau dipancing emosi. Sebelum ada dialog, saya sudah ingatkan ini. Saya sudah tahu bahwa kondisi ini, saya tanyakan tadinya siapa saja peserta dialognya. Ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sudah berulang kali menekan-nekan Julianus, menyatakan anus. Ini seakan-akan menunjukkan dia hebat dan dia jagoan gitu. Ini kami malu sebenarnya sebagai
advokat senior sangat-sangat memalukan. Tapi karena kondisi ini ya terpaksa lah. Sebenarnya kami anggap tadi malam sudah selesai semua, ya sudahlah. Itu kesalahpahaman, ya sudah. Ternyata ini dilanjutin dengan laporan polisi. Ini yang kami melakukan tindakan. Sebenarnya malu kami sesama advokat. Tapi apa boleh buat? Terpaksa kami lakukan malam ini untuk laporan ke Polda Metro Jaya. Bang, tapi semalam nggak ada inisiatif dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan di lokasi, Bang. Artinya damai ada sudah di situ, Bang. Ada inisiatif nggak? Bagaimana mau inisiatif mendamaikan suasana sudah kodit? Dan kami semua tidak tahu apa yang terjadi kok tiba-tiba di pojok karena bisa-bisan. Begitu banyak yang mendukung Sunan Kalijaga. Kami juga bingung kok tiba-tiba banyak gitu. Ada apa ini sebenarnya? Makanya akhirnya kami terpaksa mencoba menyelamatkan diri karena kondisinya sudah tidak baik. Makanya kami minta pertanggungjawaban TV One dalam hal ini. Oke. Oke. Bungkus.